Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para teman-teman semua, para santri online Ihya Ulumuddin yang saya cintai, mari kita mengaji mingguan kitab Ihya plus kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal pada malam hari ini. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Ghazali dan kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, terutama kepada para ulama, tokoh-tokoh yang mendirikan ormas-ormas Islam di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah maupun yang lain-lain semuanya. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pendiri negara ini, para founding fathers and mothers, dan juga kita hadiahkan kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita, guru-guru kita dan kerabat-kerabat kita semua. Dan juga wasilah melalui pembacaan Al-Fatihah ini, semoga kita semua dihindarkan dari wabah COVID ini, kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang yang sudah terkena penyakit ini dan sedang menderita penyakit COVID ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan juga kepada teman-teman kita, terutama saya ingin wasilah melalui Al-Fatihah ini, saya kepingin agar kita semua mendoakan salah satu putri dari teman saya yang sangat saya hormati, yaitu Mas Hasan Basri dari Lombok, yang sekarang putrinya masih sedang dirawat di rumah sakit, agak cukup keras kemarin. Dan juga kepada teman saya yang sangat saya hormati, yaitu Mas Syarif Natanegara, teman saya yang dulu pernah menampung saya waktu saya kuliah di Boston. Semoga semuanya disembuhkan, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tawassul, melalui Al-Fatihah, dan juga melalui Imam Ghazali dan melalui kitab Ihya sekarang ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 112 ya. Di paragraf ketiga dari atas, wa hadza naw'u qiyasin yukadzibuhul wujudu wal musyahadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza, dan ini yaitu perkataan kemarin diterangkan oleh Al-Ghazali mengenai bukti-bukti kenabian ya, secara rasional ya, bahwa salah satu buktinya adalah bahwa pengalaman kenabian itu ada kemiripannya ya dengan pengalaman orang tidur ya. Artinya tidur itu adalah bagian dari sedikit pengalaman kenabian ya. Dalam pengertian ketika kita tidur itu kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak kita lihat pada saat kita terjaga ya. Pada saat kita tidur melihat satu realitas atau melihat alam yang tidak atau yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam alam waktu kita terjaga, waktu kita tidak tidur ya. Kan seringkali kalau kita tidur mengalami hal-hal yang ajaib kan, nggak masuk akal. Tiba-tiba tubuh kita di Jakarta, di Jatibening, di Bekasi, lah kok kita mimpi pergi ke Mekah itu. Padahal ke Mekah itu kan butuh naik pesawat sekian jam,
butuh berangkat dulu ke bandara, check in, naik pesawat. Nanti pesawat masuk ke Jeddah harus urusan dengan imigrasi dulu, lama sekali. Tapi toh tiba-tiba pada saat tidur kita mengalami satu pengalaman yang menurut standar nalar ketika kita tidak tidur nggak masuk akal. Tetapi itu kita lihat ya. Jadi pengalaman tidur itu kira-kira mirip dengan pengalaman kenabian. Pengalaman kenabian, orang yang mengalami pengalaman kenabian mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Sama dengan tidak masuk akalnya orang yang mengalami sesuatu pada saat tidur. Meskipun tidur itu, karena kan Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa permulaan dari kenabian itu adalah ar-ru'yas shadiqah, adalah mimpi yang benar ya. Jadi mimpi yang benar itu ar-ru'yas shadiqah itu adalah salah satu permulaan dari kenabian, mabda'un nubuwah ya. Meskipun kenabian tidak sebatas itu, kenabian itu sebagai satu alam ya, pengalaman itu isinya macam-macam ya. Tapi salah satunya adalah itu ar-ru'yas shadiqah, itu mimpi yang benar. Nah, mimpi itu kan terjadi pada saat tidur ya. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini ya, seperti itu ya, tanya orang yang tidak pernah mengalami sesuatu pada saat tidur, mimpi yang kemudian mimpi itu kemudian menjadi satu pertanda tentang sesuatu yang akan datang, yang terjadi di masa depan ya. Orang yang tidak pernah mengalami itu kemudian dikasih tahu mengenai hal ini pasti nggak percaya. Ya. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan standar nalar yang itu tidak akan bisa nyampe kepada pengalaman seperti ini ya. Nalar itu berlaku untuk pengalaman pada saat kita terjaga begini, nggak tidur ya. Waktu kita tidur, kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur berdasarkan hukum penalaran biasa itu. Jadi kalau kita menggunakan penalaran waktu terjaga sebagai standar, sebagai kriteria, sebagai parameter, sebagai kias ya. Jadi sebagai dasar untuk menjadi kias, analogi ya, maka itu ya tidak tepat ya. Wahada, dan ini adalah nau'u kiasin, sebentuk atau sejenis kias ya, yukadzibu yang tidak membenarkan kepada kias ini al-wujudu, keberadaan, wujud ya, wal musyahadatu, dan pengalaman ya. Jadi menggunakan akal atau penalaran sebagai alat untuk menjadi ukuran satu-satunya untuk segala hal ya, itu tidak bisa ya. Artinya ya akal itu penting, akal itu sebagai dasar untuk orang menilai segala hal itu penting, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dinalar ya. Jadi ada hal-hal yang parameternya itu bukan akal, tapi hal yang lain lagi. Ya salah satunya adalah pengalaman kenabian ini. Pengalaman kenabian, sesuatu yang terjadi pada saat orang jadi nabi, ya, itu nggak bisa dihakimi atau tidak bisa diukur berdasarkan parameter akal biasa itu. Jadi akal sebagai dasar kias di sini itu tidak bisa dipakai ya. Yukadzibuhul wujud ya. Jadi keberadaan ya itu tidak bisa menerima itu, tidak bisa menerima penggunaan akal sebagai satu-satunya kriteria. Dan juga pengalaman juga begitu ya. Berdasarkan pengalaman ada hal-hal yang akal nggak bisa menalar ya. Artinya banyak, ini menurut saya satu prinsip yang penting ya, bahwa mereduksi segala hal terhadap akal saja ya, akal sebagai satu-satunya standar itu tidak bisa itu ya. Meskipun di sini kita tidak menafikan peran akal ya, Al-Ghazali tidak menafikan peran akal sama sekali, karena Al-Ghazali juga menggunakan penalarannya untuk ngarang kitab ini. Mengarang kitab Ihya, mengarang kitab Al-Munqidh itu kan pakai nalar semua. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang itu tidak bisa diukur berdasarkan penalaran biasa.
Fakama annal aqla, dan sebagaimana sesungguhnya akal, penalaran, taurun adalah salah satu tahap min atwaril adami, dari tahap-tahap perkembangan mental dan intelektual seorang manusia, seorang anak cucu Adam ya. Yaksulu terjadi ya, tak yaksulu yang terjadi fihi ya, di dalam tahap tadi itu, taurun tadi itu, ainun ya, suatu mata atau penginderaan berupa mata, yubsiru yang bisa melihat al-adami biha dengan ain, dengan mata ini, anwa'an beberapa jenis-jenis minal ma'kulati, dari hal-hal yang bisa dinalar ya, al-ma'kulat ya. Yaksulu yang terjadi di dalam taurun, di dalam taurun tadi ainun mata, tapi ini bukan mata fisik ya, mata batin, mata akal ya. Yubsiru yang bisa melihat al-adami biha dengan ainun anwa'an bermacam-macam minal ma'kulatis, berupa hal-hal yang bisa dinalar. Sementara wal hawasu, dan indera-indera fisik ya, indera-indera yang 5 itu ma'zulatun, terpisah atau tidak mampu untuk mengindera anha, terhadap atau dari al-anwa atau al-makulat tadi itu ya. Fakama anna, maka ya, fannubuwatu, maka kenabian, aidon juga ibaratun adalah satu ungkapan, satu manifestasi antaurin dari tahap yaksulu yang terjadi di dalam taurun ini, ainun mata, maksudnya kemampuan melihat, laha yang bagi ain ini, nurun cahaya, yadharu yang nampak fi nuriha di dalam cahayanya ain ini, al-ghaibu hal-hal yang gaib ya. Wa umurun, dan perkara-perkara la yudriku yang tidak bisa memahami terhadap umur ini, al-aqlu akal. Jadi inilah penjelasan rasional terhadap fenomena kenabian ya. Jadi manusia itu secara mental dan intelektual itu kan berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dari anak-anak ke masa remaja, dewasa, tua, itu kan masing-masing tahap itu ditandai dengan kemunculan kemampuan-kemampuan mental tertentu ya. Anak-anak itu mungkin belum bisa menalar, anak-anak hanya sebatas menggunakan indera berupa mata, tangan, dan segala macam ya. Melalui mata itulah dia mengenali alam sekitar. Ketika dia umur 7, kemarin dikatakan begitu kan, ketika umur 7 kemudian muncul satu kemampuan mental tertentu, yaitu at-tamyiz, bisa membedakan ya. Membedakan antara antara benda kecil, benda besar, antara benda tinggi, benda pendek, antara warna merah, warna biru, dan seterusnya ya. Jadi itu ada kemampuan untuk mendiskriminasi, membeda-bedakan. Pada umur 15 atau pada masa akil baligh, kemudian dia punya kemampuan untuk menalar, membedakan antara hal baik dan hal buruk misalnya. Dia baru mengenal konsep mengenai moralitas ya. Ini boleh, ini nggak boleh ya. Itu semua terjadi secara bertahap ya. Nah, masing-masing tahap itu punya atau ditandai dengan mata. Maksudnya mata di sini kemampuan untuk melihat sesuatu yang sesuai dengan tahapan itu ya. Anak-anak yang pada usia 7 tahun itu punya mata tertentu. Melalui mata itu dia bisa melihat, ya tadi itu membeda-bedakan antara hal-hal di sekitarnya. Ketika dia akil baligh ada mata baru, mata untuk membedakan antara buruk dan baik dan buruk ya. Nanti pada saat dia sudah dewasa, dia punya mata baru lagi, yaitu mata yang disebut dengan akal. Yaitu dia bisa menalar sesuatu yang bersifat abstrak ya. Misalnya dia bisa memahami konsep matematika misalnya, konsep mengenai bilangan, mengenai apalagi kalau sudah sampai kepada aljabar ya, yang sudah lagi tidak beroperasi atau bermain dengan angka-angka tapi dengan huruf-huruf, dengan variabel misalnya. Bagaimana variabel itu beroperasi, itu kan semua adalah bisa diketahui dengan mata akal ya. Nah, biasanya
kemampuan ini ya, itu kemampuan yang di bawahnya, mata yang di bawahnya tidak bisa mengetahui sesuatu yang bisa diketahui oleh mata yang ada di atasnya ya. Jadi anak yang umur manusia yang pada fase kanak-kanak, dia tidak akan memahami hal-hal yang bisa difahami, yang hanya bisa difahami oleh orang yang berada di taraf berikutnya, maksudnya misalnya usia remaja atau usia dewasa ya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diketahui oleh anak-anak pada level sekolah dasar misalnya kan. Nah, usia sekolah dasar, anak yang di usia sekolah dasar dia tidak akan bisa mengetahui pengetahuan yang diketahui oleh atau nggak akan paham ya, atau susah memahami pengetahuan yang untuk anak-anak di sekolah kelas menengah misalnya, atau kelas SMP dan SMA. Nanti juga begitu, yang SMP SMA akan susah memahami pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa pada tingkat S1 dan seterusnya. Jadi tangga di bawah, jadi orang yang ada di tangga mental di bawah itu susah mengetahui pengetahuan yang ada di tangga mental di atasnya. Begitulah ya. Nah, kenabian itu seperti itu. Kenabian itu adalah salah satu tahap, mungkin tahap tertinggi ya di dalam perkembangan mental manusia ini. Orang yang sudah sampai kepada taraf kenabian, dia mencapai tahap perkembangan intelektual, mental, dan spiritual yang paling puncak di dalam perkembangan manusia. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Nah, pada saat orang sampai ke tahap ini, dia punya pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang berada di kelas di bawahnya yang hanya menggunakan penalaran biasa itu. Inilah bukti kenabian secara rasional dalam di dalam konsepsi Al-Ghazali ya. Inilah cara Al-Ghazali menerangkan nubuwah ya, secara rasional atau secara natural. Natural artinya adalah melihat kenabian sebagai fenomena alamiah manusia ini ya. Jadi ini salah satu penjelasan kenabian secara natural atau secara rasional ya. Nah, penjelasan seperti ini memang agak kurang disukai oleh kiai yang ngeluduk ya. Ngeluduk artinya ya kiai yang hanya belajar agama saja, karena Al-Ghazali kan seperti saya terangkan ya. Mungkin waktu saya bicara di mana ya, saya kan terangkan Al-Ghazali, ngaji minggu yang lalu kan saya terangkan Al-Ghazali itu kan kakinya dua. Al-Ghazali itu kakinya ada di pesantren tapi juga ada di dunia kampus. Artinya ya ilmunya ada ilmu-ilmu tradisional, ilmunya para kiai-kiai yang umumnya itu, tapi dia juga mempelajari filsafat, mempelajari ilmu-ilmunya Ibnu Sina yang berasal dari tradisi Yunani. Jadi beliau ini ada di dua tempat kakinya. Karena itu ketika menjelaskan kenabian, fenomena nubuwah, Al-Ghazali tidak semata-mata menggunakan dalil keagamaan saja. Karena kalau jenengan ingin menerangkan kenabian berdasarkan dalil agama, ya sudah sederhana saja. Apa itu kenabian? Ya, kenabian adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ya. Dan itu ditandai dengan mukjizat, ada Quran ya, dan seterusnya. Udah selesai ya. Ya, tapi itu penjelasan yang murni keagamaan ya. Penjelasan yang berdasarkan wahyu ya. Penjelasan yang sifatnya transendental ya. Artinya tidak berdasarkan pengalaman manusia ini. Nah, kalau penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ghazali di sini itu penjelasan yang sifatnya natural, bukan sifatnya kodrati, artinya berdasarkan perkembangan dalam diri manusia yang normal itu. Jadi manusia berkembang, ada kemampuan puncak pada manusia yang itu namanya pengalaman atau kemampuan nubuwah, dan kemampuan ini membuat seseorang bisa mengetahui al-ghaib, sesuatu yang bersifat gaib ya. Inilah penjelasan filsafat tentang kenabian itu ya. Kalau ada yang kepingin membaca lebih jauh mengenai masalah ini ya, ada sebuah buku yang penting sekali ditulis oleh Profesor Fazlur Rahman, gurunya almarhum Cak Nur waktu kuliah di Amerika.
Profesor Fazlur Rahman itu nulis buku yang sudah lama sekali, beliau nulis tahun 50-an. Ya, tahun 50-an, saya belum lahir itu. Profesor Rahman nulis buku judulnya Philosophy and Prophecy kalau tidak salah ya. Philosophy and Prophecy, tentang filsafat dan kenabian. Dan di situ dia membahas mengenai bagaimana konsep kenabian menurut Ibnu Sina, Al-Farabi, termasuk juga Al-Ghazali ya, dibahas di sana. Jadi ini menarik sekali. Jadi fenomena kenabian itu bisa didekati secara filosofis, rasional filosofis, natural kodrati, tapi juga bisa didekati, dijelaskan berdasarkan penjelasan keagamaan, penjelasan yang ilahiyah, berbasis wahyu, berbasis mukjizat ya. Wasyaku. Nah, sekarang kita masuk ke tema baru. Wasyaku dan keraguan fin nubuwati di dalam kenabian. Ada orang-orang yang ragu tentang kenabian itu. Nah, keraguan tentang kenabian itu banyak jenis-jenisnya. Nah, ini yang saya suka pada ulama dahulu itu ya, ketika menerangkan sesuatu itu ditafsil secara diiris-iris secara tipis-tipis, kayak kita nguris brambang gitu atau bawang gitu ya. Jadi sesuatu itu nggak bisa dibiarkan gelondongan saja. Kalau kita ingin memahami sesuatu harus diiris-iris dulu, dianalisis ya. Nah, pada kenabian itu selalu kalau menganalisis itu redaksi atau ekspresinya itu selalu menggunakan kata imma itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, itu ungkapannya dalam bahasa Arab itu imma kadza wa imma kadza wa imma kadza. Itu redaksinya ya. Jadi kata imma di sini itu litafsil ya. Gunanya adalah untuk memerinci, menganalisis. Jadi kalau ada orang ragu tentang kenabian itu berbagai jenis. Imma an yaqa'a, ada kalanya ragu tentang imma an yaqa'a, ada kalanya ragu untuk terjadi ya. Imma an yaqa'a, ada kalanya terjadi keraguan ini fi imkaniya, di dalam kemungkinannya nubuwah. Au fi wujudiha, atau di dalam adanya nubuwah, wa wuku'iha, dan terjadinya nubuwah. Au fi husuliyah, atau terjadinya nubuwah li syakhsin, kepada seseorang muayyanin yang tertentu. Jadi keraguan kepada kenabian itu ada berbagai model, ada berbagai jenis. Ragu bahwa kenabian mungkin terjadi ya. Jadi secara rasional mungkin enggak, itu ragu yang pertama. Ragu yang kedua, kalaupun mungkin secara rasional terjadi secara empiris, secara kenyataan sehari-hari terjadi enggak? Nah, jadi ada orang yang tidak meragukan bahwa kenabian secara nalar bisa terjadi, tapi dia ragu walaupun secara nalar mungkin terjadi, tapi secara faktual, secara kenyataan mungkin terjadi enggak? Itu juga keraguan jenis kedua. Nah, keraguan jenis ketiga adalah keraguan pada tingkat yang paling bawah ya, yaitu orang yang bisa menerima bahwa kenabian itu secara rasional mungkin terjadi, dan secara teoritis ya, secara faktual juga mungkin terjadi, tapi dia ragu bahwa si A atau si B itu nabi ya. Memang nabi mungkin ada, tapi bahwa si A atau si B nabi itu saya nggak percaya. Nah, itu kan. Nah, kenapa masalah ini kok dibahas oleh Al-Ghazali? Ini menurut saya hanya kita bisa pahami kalau kita mengetahui konteksnya. Jadi di dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam zaman dulu ya, itu ada sekelompok orang yang umumnya ini sebagian para filosof ya, yang menentang tentang wujudnya kenabian ya. Jadi mereka percaya bahwa semua orang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran. Jadi tidak diperlukan kenabian sebagai mediator, perantara antara Tuhan dengan manusia untuk membawa pesan. Itu nggak diperlukan, karena Allah itu memberikan pesan baik dan buruk, hukum moralitas itu kepada semua orang. Jadi nggak perlu ada nabi. Nabi itu redundant, artinya apa gunanya wong kita semua sudah dikasih akal. Akal itulah nabi kita, rasio itu rasul kita gitu.
nabi nggak diperlukan. Jadi ada para sekelompok orang ya yang pada zaman dulu itu menolak keberadaan nabi. Konon salah satu orang yang menolak mengenai keberadaan kenabian ini adalah salah satu filosof penting dalam Islam yang dikenal sebagai pengarang buku dalam kedokteran ya, yaitu Abu Bakar Ar-Razi yang mengarang kitab Al-Hawi fi Thib ya. Abu Bakar Ar-Razi ini dianggap sebagai, atau ya dalam sejarah dikenal sebagai orang yang tidak percaya bahwa nabi itu ada ya. Kita nggak perlu nabi karena kita semua diberikan kemampuan oleh Allah. Kita itu diinstal, nabi itu diinstal di dalam rasio manusia. Setiap manusia di dalam dirinya ada nabi-nabi yang itu berupa akal sebagai sumber, sebagai kemampuan yang bisa menunjukkan kepada kita baik dan buruk, jahat dan benar. Itu semua sudah ada dalam diri kita. Jadi nabi itu bukan manusia yang fisik gitu, tapi nabi adalah kemampuan rasional dan nurani ya, nurani sebagai pemandu kita. Itu pendapat orang-orang yang mengingkari kenabian ya. Nah, Al-Ghazali tentu tidak sepakat dengan pandangan orang-orang seperti ini, dan kelompok yang mengingkari kenabian dalam sejarah Islam itu jumlahnya kecil sekali. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita sebut sebagai rasionalis Muslim yang di era klasik ya. Tapi ini bukan rasionalis Mu'tazilah, karena orang-orang Mu'tazilah percaya kenabian. Jadi ini adalah para filosof ya. Tapi tidak semua filosof mengingkari kenabian. Ibnu Sina itu menerima kenabian, Al-Farabi menerima kenabian, Al-Kindi filosof Arab pertama menerima kenabian ya. Ibnu Rushd filosof Muslim yang sekaligus juga kiai ahli fikih juga menerima kenabian. Hanya segelintir orang saja dalam sejarah Islam itu yang mengingkari kenabian, dan sebetulnya mereka sebagai kelompok tidak besar ya. Tapi Al-Ghazali perlu membahas ini karena untuk menyangkal argumentasi mereka. Nah, sekarang Al-Ghazali mencoba menjawab masing-masing keraguan ini ya. Wa dalilu imkaniha, dan dalil tentang kemungkinan adanya nabi ya, wujuduha adalah adanya nabi. Kalau ada orang ragu mungkin nggak ada nabi itu ya, kalau dia ragu ya buktinya ada banyak nabi dalam sejarah manusia itu ya. Itu adalah jawaban untuk menghilangkan keraguan kepada orang-orang yang meragukan kemungkinan adanya nabi. Wa dalilu wujudiyah, dan dalil tentang wujudnya kenabian ya. Tadi kan dikatakan ada orang yang ragu bahwa secara nalar nabi itu mungkin terjadi. Nah, terhadap orang seperti ini jawabannya adalah ya kalau Anda ragu ya memang lihat aja di dalam kenyataannya nabi ada ya. Wa dalilu wujudiyah, dan dalil tentang wujudnya kenabian adalah wujudu ma'arifah. Apa dalilnya kalau nabi itu ada beneran? Wa dalilu wujudiyah, dan dalil wujudnya kenabian adalah wujudu ma'arifah. Adanya beberapa pengetahuan ya. Fil alami, di dalam alam ini, la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, yang nggak bisa diandaikan ya, antunala, untuk diraih ma'arif tadi bil akli, dengan akal. Ada pengetahuan-pengetahuan di dunia ini yang tidak mungkin dicapai dengan akal yang normal ya, dengan akal yang kita punya ini ya. Itulah dalil bahwa kenabian ada ya. Nah, contohnya pengetahuan yang seperti ini apa? Ka ilmu tibbi, seperti ilmu kedokteran, wan nujumi, dan ilmu astronomi, perbintangan ya. Nanti akan saya terangkan kenapa kok ilmu kenabian dan ilmu perbintangan itu tidak mungkin diketahui semata-mata dengan akal. Nanti akan saya terangkan. Karena secara sekilas kayaknya contohnya Al-Ghazali ini tidak masuk akal. Ilmu kedokteran ya bisa lah diketahui dengan akal kan, masa nggak bisa? Karena ilmu kedokteran kan ilmu yang dipelajari berdasarkan penalaran ya.
Tapi kenapa kok Al-Ghazali menyebutkan ilmu kedokteran sebagai contoh ilmu yang tidak mungkin dicapai seluruhnya dengan akal? Itu nanti akan saya terangkan. Fa innaman, karena sesungguhnya orang bahasa yang meneliti anha tentang atau terhadap ma'arif, ya, terhadap pengetahuan-pengetahuan tadi, alima, maka akan tahu orang ini biddarurati secara darurah, secara spontan, secara terpaksa, ya. Karena pengetahuan itu begitu jelasnya seperti sesuatu yang dipaksakan kepada kita nggak bisa menolak. Itu namanya ilmu daruri, ya. Jadi ilmu darurat. Apa sih darurat itu? Sesuatu yang bersifat darurat itu artinya adalah dia memaksa, kan? Dia memaksa. Keadaan darurat itu kan keadaan memaksa. Nah, yang disebut dengan ilmu darurat adalah ilmu yang karena saking cetha welo-welonya, saking terang benderangnya, itu kayak sesuatu yang dipaksakan kepada kita. Kita nggak bisa mengelak. Bahwa matahari itu terbit pada waktu pagi hari dari timur, itu ilmu daruri. Ilmu yang seperti dipaksakan kepada kita nggak bisa menolak. Nggak mungkin menolak matahari itu terbit di timur, itu nggak bisa itu. Walaupun kita dibayar 100 miliar atau 200 miliar, ya, nggak bisa kita menolak, nggak bisa, ya. Itu namanya ilmu daruri, ya. Ilmu yang seperti keadaan darurat, ya. Alima, maka mengetahui orang ini biddarurati secara darurat, secara terpaksa, anna, sesungguhnya ma'arif tadi, la tudraku, tidak bisa diketahui illa bi ilhamin, kecuali dengan ilham ilahiyin yang bersifat ketuhanan, wa taufikin, dan pertolongan min jihatillahi ta'ala, dari arahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sabila, dan tidak ada jalan ilaiha, kepada ma'arif, kepada pengetahuan-pengetahuan tadi, bitajribati, dengan eksperimen, dengan pengalaman, ya. Kenapa demikian? Karena faminal ahkami, maka salah satu hukum-hukum atau informasi-informasi atau hukum-hukum, ya, an-nujumiyati, yang bersifat perbintangan, artinya hukum-hukum astronomi, ada sesuatu la yaqa'u, yang tidak terjadi illa fi kulli alfi sanatin, kecuali di dalam setiap 1000 tahun, marrotan sekali. Fakaifa, maka bagaimana yunalu, bisa diraih hal ini, dzalika, ilmu seperti ini, bitajribati, dengan eksperimen, dengan pengalaman. Wa kadzalika, dan begitu juga khawasul adwiyati, khasiat-khasiat beberapa obat itu. Jadi intinya kalau kita mau jelaskan paragraf ini, ya, jadi apa buktinya bahwa kenabian itu ada betulan? Buktinya adalah bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan penalaran ataupun dengan eksperimen biasa. Tapi pengetahuan-pengetahuan ini itu nggak mungkin terjadi kalau tidak melalui ilham. Misalnya beberapa hal yang terkait dengan ilmu kedokteran atau ilmu astronomi perbintangan, ya. Nah, di sini disebutkan salah satu hal yang terkait dengan ilmu kedokteran adalah, ya, mengenai khasiat-khasiat obat, ya. Kenapa kok misalnya tumbuh-tumbuhan ini itu punya khasiat itu, misalnya, ya. Apakah Jadi tidak semua aspek atau tidak semua ilmu dalam kedokteran itu tidak bisa diperoleh dengan nalar, dengan akal. Ada beberapa ilmu di dalam ilmu kedokteran yang memang tidak bisa diperoleh kecuali melalui ilham dari Allah, itu, ya. Ada sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, melalui eksperimentasi, tapi ada juga yang diperoleh berdasarkan ilham. Maknanya apa? Ini kalau kita tinggalkan dulu contohnya Al-Ghazali, ya. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam sejarah sains modern, ya. Misalnya, ini contoh yang menarik sekali. Contoh yang terkenal dari Isaac Newton, ya. Ilmuwan fisikawan Inggris, fisikawan luar biasa, ya, fisikawan besar dalam era modern.
yang hidup pada abad 17 ya, 1600 sekian. Dia kan dikenal sebagai orang yang menemukan teori gravitasi. Nah, gravitasi itu kan ya hukum gravitasi yang ditemukan Newton itu kan secara umum adalah hukum yang mengatur mengenai daya atau force ya, daya tarik menarik antar benda ya. Jadi benda itu, benda yang punya massa itu adalah punya kekuatan, punya daya untuk menarik benda di sekitarnya. Inilah yang menjelaskan kenapa bumi itu mengitari atau punya orbit, dia mengitari di sekitar matahari. Kenapa rembulan itu mengitari bumi dengan lintasan tertentu. Yang itu sifatnya tetap ya. Dan bisa diketahui berapa kecepatannya dan kapan terjadi gerhana dan segala macam itu berdasarkan hukum gravitasi ini, itu semua bisa diketahui. Sekarang pertanyaannya, dari mana Isaac Newton itu dapat pengetahuan mengenai soal ilmu gravitasi itu? Karena itu kan kalau alasannya adalah karena pengalaman. Semua orang sebelum Isaac Newton ribuan tahun itu kan melihat bahwa benda kalau dijatuhkan dari atas itu kan turun ke bawah ya. Ya kan? Benda yang diturunkan dilempar dari atas pasti turun ke bawah ya. Ya, semua orang mengalami itu atau mengetahui itu. Tapi kenapa yang menemukan hukum gravitasi kok satu orang yang namanya Isaac Newton itu pada tahun 1600 sekian? Kenapa kok tidak sebelumnya? Dari miliaran orang yang pernah lahir di bumi, kenapa kok baru Isaac Newton yang dapat itu? Kalau pengalaman itu bisa menjadi sumber pengetahuan, orang yang mengalami gaya gravitasi itu jutaan orang, miliaran orang sebelum Isaac Newton. Kenapa kok baru dia yang dapat itu? Artinya apa? Ya itu terjadi karena ada ilham. Kalau berdasarkan penalaran rasional, orang sebelum Isaac Newton mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kenapa ya benda kok kalau jatuh kok ke bawah, kenapa kok tidak menetap begini misalnya, atau jatuh ke atas, ya. Kenapa kok ke bawah itu? Itu kenapa itu? Jadi kalau hukum gravitasi itu bisa ditemukan dengan akal, orang yang punya akal sebelum Isaac Newton banyak. Mungkin ada juga orang yang menalar mengenai itu, tapi kenapa kok nggak menemukan hukum gravitasi? Kenapa itu? Karena ada ilhamun ilahiyun. Ini kalau pemahaman keagamaan ya. Ada ya, kalau istilah yang sering saya pakai itu kan, itu adalah istilah yang disebut dengan aha moment. Ada jadi kayak nurun qadzafahullah, ada cahaya yang dilemparkan oleh Allah dari atas masuk ke kepala kita, teng. Begitu sudah kena cahaya, langsung sesuatu itu menjadi jelas semua. Itulah namanya kenabian ya. Jadi ada ilmu-ilmu dalam bidang kedokteran, dalam bidang astronomi, dan saya kira tidak hanya dalam dua bidang ini, di dalam semua bidang pengetahuan itu ada ilmu-ilmu yang itu terjadi atau diketahui oleh orang bersangkutan karena mendadak. Orang yang memikirkan solusi mengenai masalah itu jutaan orang, tapi satu orang saja yang menemukan itu. Dan itu banyak dalam sejarah sains, banyak sekali ya. Misalnya ketika Maxwell menemukan tentang gaya elektromagnetik ya, menemukan hukum Maxwell itu tentang tentang itu gaya elektromagnetis ya. Semua orang mungkin sudah pernah melihat ya gaya yang disebut dengan gaya elektromagnetisme itu, tetapi kenapa yang menemukan kok baru dia? Orang melihat ketika orang memasak air, kemudian ada panas yang keluar dari air itu, dan ketika terjadi panas ini, kemudian tempat untuk memasak air itu kita tutup dengan tutup tertentu ya,
Itu kan panas itu kemudian mendesak tutup itu keluar, ya kan? Itu yang disebut dengan apa? Energi itu. Jadi ada gaya yang mendesak tutup bejana untuk memasak air itu sehingga dia seperti terangkat ke atas itu. Nah, orang yang masak air dan melihat hal itu kan banyak orang. Tapi kenapa kok yang menemukan hukum termodinamik ya, ada yang disebut dengan apa itu ya, hukum termodinamika itu. Ya. Kenapa kok siapa itu yang menemukan itu? Carnot atau siapa orang Perancis itu ya, yang menemukan mengenai hukum termodinamika itu. Kenapa kok mereka? Kenapa kok tidak orang lain misalnya? Itu semua karena ilham dari Allah itu ya. Jadi ada ilmu-ilmu di dalam berbagai bidang pengetahuan itu yang lahirnya muncul di kepala atau di pikiran manusia itu terjadi bukan karena proses penalaran melalui logika ya. Ada premis mayor, premis minor, lalu ada kesimpulan. Bukan itu. Juga tidak melalui eksperimentasi ya. Ya tentu saja ada ilmu yang berdasarkan eksperimen, tapi ada ilmu itu yang tiba-tiba muncul begitu saja di dalam kepala, yang dengan ilmu itu kemudian segala hal yang semula muskil, susah difahami, tiba-tiba menjadi terang benderang. Itulah yang disebut dengan ilmu ma'arif yang kira-kira itu mirip dengan ilmu kenabian ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa Isaac Newton itu nabi ya, tapi kira-kira pengalaman kenabian itu seperti itu. Jadi ada pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan proses penalaran biasa atau berdasarkan eksperimentasi atau tajribah itu. Itulah yang disebut dengan dalil mengenai mungkinnya terjadinya kenabian. Fayatabayyanu, maka menjadi jelaslah bihadzal burhani, dengan burhan, dengan argumentasi ini ya, anna fil imkani, bahwa sesungguhnya di dalam kemungkinan ya, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah wujud tariqin, adanya jalan liidraki hadzal umuri, untuk memahami pengetahuan-pengetahuan seperti tadi itu, allati la yudriku, yang tidak bisa mengetahui terhadap al-umur, al-aqlu, akal. Wahuwa, dan inilah al-muradu yang dimaksudkan bin nubuwati, dengan kenabian. La annan nubuwata, bukan bahwa sesungguhnya kenabian ibaratun adalah manifestasi anha dari perkara-perkara ini fakot saja. Bahwa kenabian itu tidak sebatas ini saja, sebatas pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia, enggak ya. Tapi ini kira-kira contoh sederhana tentang salah satu aspek dari kenabian. Bahwa ada ilmu yang tidak mungkin dicerna atau tidak mungkin ditemukan dengan akal atau dengan eksperimentasi, tajribah, pengalaman, itu bukti bahwa kenabian itu ada ya. Bukti rasional ya, bukan bukti wahyu ini. Bukan bukti berupa mukjizat ya, tapi bukti rasional ya. Bal idraku hadzal jinsi, bahkan mengetahui jenis pengetahuan seperti ini, al khariji, yang keluar an mudrakatil aqli, dari hal-hal yang bisa diketahui dengan akal, adalah ikhda khawasin nubuwati, sebagian khasiat atau ciri-ciri kenabian. Ini hanya salah satu ciri kenabian. Jadi salah satu ciri kenabian adalah adanya kemampuan pada orang yang menjadi nabi untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal biasa itu. Walah, dan bagi an-nubuwah khawasu, ciri-ciri kathiratun yang banyak, tidak hanya ini saja. Siwaha, selain selain tadi itu ma'arif atau al-umur tadi itu. Wa ma dzakarna, dan sesuatu yang telah menyebutkan aku kepada qatratun, ya, hanya satu tetes saja, min bahriha, dari lautan kenabian. Jadi kenabian itu semacam pengalaman seperti samudra, dan pengalaman yang tadi yang diceritakan ini yaitu pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa
tercapai dengan akal atau tajribah, itu hanya salah satu tetes saja dari pengalaman kenabian. Yang lain masih banyak sekali. Wa inna ma dzakarna, dan sesungguhnya sesungguhnya menyebutkan akuha kepada tadi ini pengalaman yang berupa al-umur atau ma'arif tadi itu, li'anna ma'aka, karena sesungguhnya bersama engkau wahai orang yang sedang ragu mengenai wujudnya kenabian ini, unmudzajan, ada contoh minha dari al-umur tadi itu. Karena contoh yang disebutkan oleh Al-Ghazali ini contoh yang bisa dialami oleh manusia yang non-nabi, ya. Artinya ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu perbintangan itu ada bagian-bagian dalam ilmu itu yang tidak mungkin diketahui oleh akal atau oleh pengalaman, tapi membutuhkan ilham dari Allah. Itu kan sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang non-nabi, yang bukan nabi, yaitu orang-orang yang menekuni ilmu kedokteran atau ilmu perbintangan, ya. Karena itu dijadikan sebagai analogi atau contoh untuk memudahkan kita memahami mengenai fenomena kenabian, ya. Wahua, dan unmudzats ini adalah mudrakatuka, ya, adalah hal-hal yang bisa diketahui oleh engkau fin naumi, di dalam waktu tidur, ya. Tadi itu contoh tidur tadi itu, ada pengalaman dalam tidur yang tidak bisa diketahui dengan akal biasa waktu terjaga. Wa ma'aka, dan bersama engkau ulumun, ada ilmu-ilmu min jinsiyah, dari sejenis mudrakat fin naum tadi itu, fit tibbi, di dalam wilayah kedokteran, wan nujumi, dan astronomi. Wahia, dan tadi ini ulum dan mudrakat tadi itu ulum ini, ya, atau al-umur tadi itu mu'jizatul anbiya'i, adalah mukjizatnya para nabi-nabi. Wala sabila, dan tidak ada jalan ilaiha, kepada mukjizat ini, lil uqala'i, bagi orang-orang yang hanya menggunakan akal saja. Bibidha'atil aqli, hanya dengan modal akal aslan sama sekali. Jadi kalau orang hanya menggunakan akal saja nggak bisa memahami ini atau mengetahui ilmu-ilmu yang dipunyai oleh para nabi-nabi ini, ya. Inilah penjelasan mengenai kenabian secara rasional, ya. Dan ini penjelasan ini saya kira menarik, ya, karena mungkin jarang kita jumpai di dalam kitab-kitab yang tidak bersentuhan dengan wilayah filsafat, ya. Ini sebetulnya filsafat, ya. Jadi ini sekaligus menunjukkan, ya, kan banyak orang, sebelum kita tutup ngaji Al-Munqidh malam ini, ya, banyak orang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat atau membenci filsafat hanya gara-gara beliau mengarang kitab Tahaffudzul Falasifah, ya. Saya mengatakan berkali-kali tujuan itu tidak benar sama sekali, ya. Al-Ghazali itu ya tidak membenci filsafat, mengkritik filsafat itu pun yang dikritik hanya sebagian kecil saja. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang fenomena kenabian seperti ini nih, yang kita baca selama 2 atau 3, 4 pertemuan terakhir ini, ya, itu adalah keterangan mengenai soal kenabian berdasarkan pendekatan filsafat. Jenengan kalau baca bukunya Ibnu Sina, ya, Asy-Syifa atau An-Najah, yang persis bab mengenai soal apa itu an-nubuwah, ya, kenabian, Anda pasti akan Anda temukan, ya, dalam kitab Asy-Syifa. Itu kitab Asy-Syifa itu kitab yang paling kitab filsafatnya Ibnu Sina yang dikarang pada saat beliau mencapai usia kematangan intelektual, ya. Dan yang paling mendalam, komprehensif, ya, membahas sejumlah hal atau banyak hal yang tercakup dalam kajian filsafat dalam tradisi klasik, ya. Nah, di dalamnya salah satunya adalah ada pembahasan mengenai an-nubuwah dalam kitab Al-Ilahiyat, ya. Nah, kalau jenengan baca keterangan Ibnu Sina mengenai soal an-nubuwah persis seperti ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Al-Ghazali sebetulnya dalam menerangkan fenomena kenabian itu meminjam peralatan atau analisis yang dipakai oleh Ibnu Sina. Jadi memang Al-Ghazali mengkritik Ibnu Sina, tapi juga sekaligus menggunakan ilmunya. Karena yang dikritik Al-Ghazali tidak semua bagian dalam filsafat, hanya bagian-bagian yang
beliau anggap bertentangan dengan akidah Islam, itu aja. Dan itu pun hanya 20 masalah. 20 masalah saja di antara ribuan masalah dalam filsafat itu. Ya, jadi menurut saya tuduhan itu tidak fair, tidak benar, dan tidak adil buat Al-Ghazali, dan bukti-buktinya berkebalikan dari tuduhan itu. Saya kira itu ya ngaji Al-Munqidh malam ini. Kita teruskan sekarang dengan kitab Ihya. Wallahu a'lam bishawab.